semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Termiati Febrina Evna Karolin dengan NIM 22090350111180. Saya dari kelas Marcina. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, langsung saja ada uraian materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, makna pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua, isi pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, yaitu makna pendidikan kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan telah diakui secara resmi dan formal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah umum yakni kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, yaitu citizenship education atau civic education. Dari keduanya, sama-sama merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membentuk karakter warga negara, karena pada hakikatnya adalah pendidikan untuk menjadi warga negara yang menjadi keberadaannya, yaitu citizenship education sebagai pendidikan pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan oleh berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, media, komunitas, dan lain-lain. Sedangkan civic education adalah pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Pembahasan kedua yaitu isi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Margaret Steinman Present dalam artikel yang berjudul The Role of Civic Education pada tahun 1998, terdapat 3 komponen utama yang perlu dikuasai dalam belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, komponen tersebut adalah pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yaitu berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. Yang kedua, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, yaitu keterampilan apa yang seharusnya yang dimiliki kewarganegaraan yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Dan yang ketiga, sikap kewarganegaraan atau civic disposition, yaitu berkaitan dengan karakter private atau publik warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupannya bernegara. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berisi materi pokok, yaitu yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat materi tersebut dikenal sebagai sebutan 4 konsensus dasar kebangsaan yang sebelumnya diistilahkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada perkembangan terakhir, berdasarkan buku bahan ajar materi pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pembelajaran Kemenristek-Dikti tahun 2016, substansi kajian MKWU pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi terdiri atas, yaitu yang pertama, hakikat PKN, dan yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, integrasi nasional, dan yang keempat, konstitusi negara, dan yang kelima, kewajiban dan hak, keenam, demokrasi Indonesia, ketujuh, penegakan hukum, kedelapan, wawasan Nusantara, dan kesembilan, ketahanan nasional. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di semua negara adalah membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Tujuan utamanya adalah mewarganegarakan warga negara di negara tersebut. Menurut Udin S. Winata Putra pada tahun 2014, secara konseptual dan paradigmatik, tujuan akhir atau capaian pembelajaran atau learning outcomes pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah terwujudnya kebajikan atau keadaban warga negara atau civic virtues atau civility dalam diri setiap warga negara Indonesia. Perkembangan kebajikan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemen, yakni yang pertama, wawasan atau pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Yang kedua, sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Yang ketiga, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Yang keempat, komitmen kewarganegaraan atau civic commitment. Kepercayaan diri kewarganegaraan atau civic confidence dan kecakapan kewarganegaraan atau civic competence secara keseluruhan, kebajikan atau keadaban kewarganegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab.
Mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab atau intelligent and responsible civic participant. Fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalistic education. Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Penjelasan ini terdapat dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan yang menjadi pembahasan terakhir kita yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Wujud pendidikan kewarganegaraan tersebut lebih pada perwujudan mata pelajaran di sekolah atau pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan atau School Civic Education. Awal PKN di Indonesia muncul dengan nama Civic, yaitu dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, karangan Mr. Sueparjo dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tahun 1960. Menurut buku mata pelajaran PKN tahun 2016, dikatakan bahwa tujuan mata pelajaran PKN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan. Yang pertama, sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan atau civic confidence, civic commitment, and civic responsibility. Dan yang kedua, pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Dan yang ketiga, keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan partisipasi kewarganegaraan atau civic competence dan civic participation. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan mata kuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan munculnya kewiraan. Pendidikan kewirausahaan dimulai pada tahun 1973 atau 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPDN yang dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan sekolah luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan kewirausahaan. Surat Keputusan Dirjen Dikti tahun 1933 menentukan bahwa pendidikan kewirausahaan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD yang sifatnya wajib. Pendidikan kewirausahaan yang menekankan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara tampak pula pada materi-materi pokok pendidikan kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, ketahanan nasional. Yang ketiga, politik strategi nasional. Dan yang keempat, politik strategi pertahanan dan keamanan nasional. Yang kelima, sistem pertanahan dan keamanan rakyat semesta. Tujuan pendidikan kewirausahaan adalah untuk memupuk kesadaran bela negara dan membiasakan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. Pada tahun 2000, mata kuliah kewirausahaan diubah menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut berdasarkan pada keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/Cap/2000 tanggal 10 Agustus. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dalam kelompok MTK mengalami perubahan dalam hal materi atau substansi kajian yang mencakup: yang pertama, pengantar pendidikan kewarganegaraan; yang kedua, hak asasi manusia; yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara; yang keempat, bela negara; yang kelima, demokrasi; yang keenam, wawasan Nusantara; yang ketujuh, ketahanan nasional; dan yang kedelapan, politik strategi nasional. Perkembangan berikutnya adalah keluarnya keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, khususnya untuk bahan kajian pendidikan kewarganegaraan. Adapun substansi kajian pendidikan kewarganegaraan tahun 2006 tersebut meliputi: yang pertama, filsafat Pancasila; yang kedua, identitas nasional; yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara; yang keempat, negara dan konstitusi; yang kelima, demokrasi Indonesia; keenam, hak asasi manusia dan rule of law; yang ketujuh, geopolitik Indonesia; dan yang kedelapan, geostrategi Indonesia. Pada tahun 2012, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.